Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sharing renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami ingin mendengarkan suara-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikannya benar-benar sesuai kehendak-kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan membahas tentang ke-10 orang kusta di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Jadi kita melihat di sini ada 10 orang kusta. Biasanya kalau di zaman itu orang kusta tidak boleh bergabung dengan orang Israel yang normal ya. Jadi orang kusta itu harus ditinggal di luar perkemahan, di luar tempat tinggal gitu ya. Jadi di sini ada 10 orang kusta. Mungkin ini sudah termasuk campur-campuran ada orang Samaria di situ ya. Orang Samaria ini orang Israel yang campuran. Dan dia, maksudnya Tuhan Yesus Kristus ini melihat mereka semua karena mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Jadi mereka memanggil Yesus sebagai Guru, kasihanilah kami. Memang Yesus itu sebagai guru juga ya. Ini adalah termasuk jabatan pelayanan untuk mengajar ya. Dan Tuhan memandang mereka, Tuhan Yesus, dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi di sini ada namanya perintah, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sebagai guru ya, yang diyakini orang kusta itu. Tapi orang kusta ini melakukan apa yang Tuhan katakan, pergilah. Bahwa menurut tradisi orang Yahudi, orang Israel, kalau orang kusta itu dinyatakan sembuh bila diperiksa oleh imam ya, dan jadi menjadi tahir ya. Jadi dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi mereka pergi menemui imam-imam karena Yesus yang menyuruh ya, karena di situ timbul dari suatu ketaatan Yesus sebagai guru yang memerintahkan mereka. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Di sini ada memarik bahwa ada seorang kembali karena dia telah sembuh sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Karena di sini ada 10 orang yang sudah sembuh ini, mereka sangat bahagia ketika di tengah jalan mereka sembuh, dan mereka ingin tidak diisolasi lagi, tetapi mau bergabung dengan orang-orang normal. Tetapi ada satu orang, dia tidak mau memperlihatkan imam, padahal Tuhan Yesus suruh perintah, "Perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Tetapi satu orang ini malah kembali menemui Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya, bukan hanya itu saja, dengan suaranya yang nyaring memuliakan Allah,
Ini berbicara tentang menyembah Tuhan, tapi dia melakukan lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Ini bentuk seorang Samaria yang rendah hati, ya, dan benar-benar sangat-sangat memuliakan Allah karena dia yakin ini adalah Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Nah, ini ya, ada 3 hal yang dilakukan seorang Samaria ini. Padahal seorang Samaria bukan seorang yang Israel murni, ya, tapi Israel campuran, tetapi dia memahami bahwa Yesus bukanlah sebagai guru saja, tetapi sebagai Allah. Karena di sini dibilang sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur di depan kaki Yesus. Ini bentuk penyembahan, ya, terhadap Yesus sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya, ya. Jadi orang Israel pasti ada punya tradisi mengucap syukur kepada Allah, tapi dia tahu bahwa Yesus ini adalah Allah, ya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Sesungguhnya waktu Tuhan Yesus perintahkan 10 orang ini ke imam-imam, mereka melaksanakannya. Tetapi ketika di tengah jalan tahir, 9 orang tetap memperlihatkan imam-imam, tapi 1 orang tidak memperlihatkan imam-imam. Dia kembali kepada Allah, Yesus, ya. Dia tahu bahwa ini adalah Allah, karena yang menyembuhkan bukan manusia. Karena dengan perkataan saja dan mereka menaati, mereka sembuh dan bersyukur. Jadi di sini saya melihat bahwa luar biasa orang Samaria ini, dan Tuhan Yesus memberkati dia dengan kalimat, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya tidak tahu apakah ini pergi ke imam lagi atau pergi ke seorang saudaranya. Tapi kalau misalnya kita lihat, ya, ini pasti pergi ke imam. Kenapa? Karena syarat untuk diterima ke masyarakat harus diperiksa oleh imam dulu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang harus kita contoh ketika kita ditolong Tuhan dengan mukjizat apapun itu, kesembuhan, kelepasan, mukjizat pemulihan, mukjizat keselamatan, diampuni dosa-dosa kita. Kita harus memuliakan Allah ketika kita sudah diselamatkan. Kita tersungkur di depan kaki Yesus, ya. Usahakanlah kita berdoa seperti doa Daniel yang selalu berlutut tersungkur. Berlutut sama tersungkur sebenarnya yang lebih rendah posisinya itu tersungkur, ya. Posisinya seperti tiarap gitu, ya. Yang terakhir mengucap syukur, ya. Ini adalah bentuk ungkapan kita sayang sama Tuhan. Benar-benar Tuhan telah menyelamatkan kita, membebaskan kita. Kita harus sayang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan suatu pernyataan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi keselamatan itu adalah dari iman kita. Dan kita lihat di Lukas 10 juga, di situ diceritakan juga ada orang Samaria yang murah hati, yang mau peduli kepada orang-orang yang sakit. Jadi di sini bicara tentang orang asing. Kenapa seperti itu? Karena ada suatu iman. Iman itu yang menyelamatkan kita. Iman itu bicara kita menyembah Tuhan. Iman itu bicara kita tersungkur di depan kaki Tuhan. Iman itu bicara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Jadikanlah kami Tuhan untuk mencontoh seorang Samaria yang Tuhan, yang sudah disembuhkan oleh sakit kustanya oleh Tuhan Yesus. Biarlah kami terus memuliakan Tuhan sebagai rasa sayang kepada kami kepadamu Tuhan, iman kami kepadamu, tersungkur di depan kakimu, terus menyembahmu Tuhan, dan mengucap syukur Tuhan atas segala-galanya Tuhan, yang tidak pernah putus-putusnya kami terus mengucap syukur.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh baik, kami sayang kepadamu, dan kami selalu Tuhan menantikan kedatanganmu menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba, masuk dalam pesta penjamuan kawin anak domba, menjadi gadis-gadis yang bijaksana yang tersedia minyaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, shalom.